Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri Istiqomah dan teman saya Hairul Rizal. Di sini kami akan menjelaskan sebuah metode terjemah Al-Quran, yaitu metode Safinda, guna untuk memenuhi tugas final tes mata kuliah terjemah Al-Quran dengan dosen pengampu Bapak Ali Muammar. Baiklah, langsung saja tentang pengertian terjemah Al-Quran. Al-Quran diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa untuk mempermudah umat Islam dalam mempelajarinya. Al-Quran merupakan petunjuk umat Islam dalam menjalani aktivitas kesehariannya. Al-Quran dijadikan acuan oleh masyarakat dalam berbuat dan bertingkah. Oleh karena itu, mempelajari Al-Quran merupakan suatu perkara yang utama. Kemudian, terjemah sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu tarjama yutarjimu, yang berarti mengartikan, menginterpretasikan, dan menafsirkan. Menurut Anwar Nurul Yamin, yang dimaksud penerjemahan di sini adalah pengalihbahasaan Al-Quran dari bahasa aslinya, yakni bahasa Arab, ke dalam bahasa si penerjemah, misalnya ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Secara etimologi, terjemah mengandung arti menyalin atau memindahkan suatu perkataan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah pemahaman seseorang yang belajar terjemah Al-Quran. Secara terminologi, terjemah merupakan kegiatan manusia dalam memindahkan informasi terkait bahasa asal ke bahasa yang dituju dengan secara langsung atau lisan maupun tidak langsung atau tulisan. Oleh karena itu, terjemah berarti menjelaskan suatu perkataan atau memindahkan bahasa Arab ke bahasa lain agar orang lain dapat mengerti dan memahami makna tersebut melalui perantara terjemahan. Muhammad Ali As-Subuni berpendapat bahwa menerjemahkan Al-Quran bermakna menuliskan lafaz-lafaz Al-Quran ke dalam bahasa lain selain bahasa Arab. Sedangkan menurut pendapat Husain Az-Zahabi, menerjemahkan Al-Quran ialah: pertama, memindahkan sesuatu pembicaraan dari bahasa satu ke bahasa yang lain tanpa mengungkapkan makna bahasa semula yang diterjemahkan. Kedua, mengartikan atau menafsirkan suatu pembicaraan dengan mengungkapkan maksud yang terkandung di dalamnya, namun dengan menggunakan bahasa lain. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa menerjemahkan Al-Quran adalah memindahkan dari bahasa asli Al-Quran ke dalam bahasa lain selain bahasa Arab, dengan tujuan untuk mempermudah umat Islam yang tersebar ke seluruh dunia dalam mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran. Apalagi dunia yang luas dan berbagai macam budaya serta bahasa yang berbeda-beda, yang menjadikan penerjemahan Al-Quran itu perlu dilakukan. Metode terjemah Al-Quran. Jadi, metode sendiri merupakan suatu cara yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran untuk dapat mengadakan hubungan dengan siswa saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Sebuah metode tidak hanya dibutuhkan dalam dunia pendidikan saja, akan tetapi di dalam pembelajaran Al-Quran itu juga diperlukan. Misalnya ketika menerjemahkan Al-Quran, sesuai dengan kutipan salah satu hadis yang berbunyi, bagi segala sesuatu itu ada metodenya, dan metode masuk surga adalah ilmu. Hadis riwayat Dailami. Oleh karena itu, penting sekali pemakaian metode dalam sebuah pembelajaran. Selanjutnya, metode Safinda merupakan program pelatihan terjemah Al-Quran yang menggunakan sebuah metode untuk mempelajari terjemah Al-Quran sekaligus tatanan bahasa Arabnya dengan cara yang sederhana, mudah, dan praktis. Dengan metode Safinda, siswa dapat dengan mudah mengetahui makna Al-Quran baik kata per kata, sehingga siswa dapat banyak mengerti tentang kosakata bahasa Arab. Selain itu juga, siswa mendapatkan tambahan grammar yang berupa ilmu nahwu dan shorof yang diberikan bertahap dari juz ke juz, tidak diberikan sekaligus.
Selain itu, metode Safinda merupakan sebuah model pembelajaran kooperatif yang sangat cocok untuk diimplementasikan dalam pembelajaran terjemah Al-Quran. Metode Safinda juga diartikan suatu metode yang digunakan dalam mempelajari terjemah Al-Quran, sekaligus mempelajari tata bahasanya secara mudah. Metode Safinda selain memberikan materi tata bahasa, juga memberikan pengajaran sastra bahasa Arab yang merupakan ilmu tingkat tinggi dalam pemahaman bahasa, yaitu ilmu balaghah, mantiq, ma'ani, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tentang sejarah metode Safinda. Metode Safinda ini dicetuskan oleh Yayasan Safinatul Huda yang termasuk bagian dari salah satu program yang diselenggarakan, yaitu Program Pelatihan Terjemah Al-Quran atau PPTT. Metode Safinda ini merupakan metode dalam terjemah Al-Quran yang didirikan oleh Ustadz Khairul Anam pada tahun 2006. Sekaligus, beliau merupakan Ketua Yayasan Safinatul Huda. Dalam pengembangan dan pelaksanaannya itu, metode ini banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar yang ingin memahami makna Al-Quran dengan cepat dan tepat, sehingga memberikan suatu kemudahan atau alternatif bagi seseorang yang ingin belajar lebih jauh dalam memahami makna Al-Quran. Metode ini telah berkembang dengan pesat. Dulunya hanya berkembang di kota Surabaya saja, namun pada akhirnya sekarang sudah merambat di kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Dari hasil data yang tercatat, metode ini telah terlaksana di 45 kota atau kabupaten se-Indonesia. Pada tahun 2016 telah tercatat bahwasannya ada sekitar 1975 kelompok yang telah mengikuti serangkaian dari program pelatihan terjemah Al-Quran dalam metode Safinda ini. Kemudian, prinsip belajar dan mengajar metode Safinda. Yang pertama, prinsip umum. Metode Safinda memandang bahwa cara dalam mengajar itu lebih penting dari materi yang akan diajarkan. Yang kedua, prinsip cara belajar. Laduni bisa diartikan dengan lidahnya bunyi atau bersuara. Jadi maksudnya seorang peserta didik belajar dengan suatu teknik suara keras yang dianggap dapat mengoptimalkan penggunaan kemampuan otak kiri maupun kanan secara seimbang. Atau training of trainer, peserta didik belajar dengan model seperti pendidik yang sedang menjelaskan mengenai materinya kepada peserta didik. Yang ketiga, prinsip cara mengajar. Pendidik mengajarkan peserta didik dengan bahasa hati. Bahasa hati ini sebagai bentuk simbol kepekaan seseorang atas peristiwa atau kondisi yang terjadi. Selanjutnya, memasuki tahapan-tahapan metode Safinda. Ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan metode Safinda dalam terjemah Al-Quran. Di antaranya, pertama, adanya waktu dan tempat atau lokasi pembelajaran yang disediakan. Waktu dan tempat atau lokasi pembelajaran sangat menentukan proses pembelajaran agar dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Selain itu, juga harus memperhatikan sarana dan prasarana di dalam ruangan tersebut, seperti alat pembelajaran, yaitu spidol, papan tulis, dan lainnya. Terkait ketentuan jumlah peserta didik yang ditampung untuk mengikuti serangkaian pelatihan metode Safinda tersebut maksimal 40 peserta didik dalam setiap kelompoknya dengan ketentuan beralokasi waktu 90 menit dalam setiap pekan. Kedua, mengikuti beragam materi dan serangkaian proses pembelajaran dengan baik. Adapun materi dari pembelajaran terjemah Al-Quran dengan menggunakan metode Safinda dapat dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan jenjang pendidikannya, yaitu materi dasar untuk jenjang pemula, materi untuk jenjang menengah, dan materi untuk jenjang atas. Ketiga, menerapkan PPTQ dengan jenis-jenis metode dari metode Safinda. Dalam metode Safinda terdapat 3 jenis metode yang dapat digunakan, yaitu metode lafzi, metode kawaid, dan metode tafsir ringkas. Dari ketiga metode tersebut dapat diklasifikasikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Pertama,
pada jenjang dasar atau pemula menggunakan metode lafzi. Kedua, pada jenjang menengah menggunakan metode kawaid. Dan ketiga, pada jenjang atas menggunakan metode tafsir ringkas berupa materi ilmu balaghah seperti ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'. Selain itu, pada tahapan pembelajaran terjemah Al-Quran dengan menggunakan metode Safinda ini telah disediakan media penunjang pembelajaran oleh sebuah lembaga maupun yayasan seperti media lembar Al-Quran dan kamus lapas Al-Quran yang sangat membantu guru dan siswa. Dua media tersebut dilengkapi juga dengan warna merah pada ayat-ayat tertentu yang akan dipelajari. Ketika ayat sebelumnya tersebut sudah dipelajari, maka tanda merah akan semakin berkurang. Faktor pendukung metode Safinda dalam terjemah Al-Quran. Yang pertama, kosakata dan makna yang harus dihafal oleh peserta didik tidak terlalu banyak, karena lapas yang sudah dipelajari tidak diulang lagi. Kedua, penyampaian materi tata bahasa dan sastra Arab dilakukan secara bertahap agar memudahkan siswa dalam belajar terjemah Al-Quran. Yang ketiga, dalam media yang digunakan dalam metode Safinda ini terdiri dari dua warna, yaitu merah dan hitam. Warna merah untuk kosakata yang harus dihafal dan belum pernah dipelajari, sedangkan warna hitam itu untuk kosakata yang telah dipelajari. Keempat, guru memberikan pelayanan secara intensif dalam mengajar sebagai bentuk upaya lembaga untuk dapat menghasilkan tenaga pendidik yang profesional dan kompeten dalam bidangnya. Yang kelima, guru juga memberikan jam tambahan bagi siswa yang berminat untuk mempelajari lebih dalam lagi menerjemahkan Al-Quran dengan menggunakan metode Safinda. Adapun beberapa faktor penghambat metode Safinda dalam terjemah Al-Quran. Yang pertama, durasi waktu terlalu singkat karena hanya berlangsung 2 kali jam pelajaran dalam seminggu. Kedua, peserta didik merasakan bosan saat menerima materi dikarenakan kurangnya inovasi dari seorang guru. Yang ketiga, keaktifan peserta didik dalam pembelajaran juga ditandai dengan absensi kehadiran. Yang keempat, guru merasa kesulitan dalam menyampaikan materi yang akan diajarkan karena bervariasinya kemampuan peserta didik. Yang kelima, peserta didik memiliki pandangan bahwa pelajaran terjemah Al-Quran itu sulit dan membosankan. Di sini ditampilkan contoh metode Safinda pada surah Al-Fatihah. Media yang digunakan dalam metode Safinda ini terdiri dari 2 warna, yaitu merah dan hitam. Warna merah untuk kosakata yang harus dihafal dan belum pernah dipelajari, sedangkan warna hitam sendiri untuk kosakata yang sudah dihafal dan telah dipelajari. Jadi, ketika kosakata ayat yang sudah kita ketahui makna dan artinya atau telah dipelajari, maka tanda merah akan semakin berkurang. Lalu, kelebihan dan kekurangan metode Safinda. Pertama, kelebihan metode Safinda. Metode Safinda memiliki suatu kelebihan dalam metode pembelajaran terjemah Al-Quran, yaitu memberikan kemudahan dalam mempraktekannya dan efisien dalam memahami kandungan Al-Quran, memberikan akses penting bagi masyarakat yang ingin memahami kandungan Al-Quran dengan mudah, meskipun masyarakat tersebut belum pernah mengikuti suatu pelatihan dan tidak pernah menempuh pendidikan di pesantren, serta memiliki peran dalam pemasyarakatan Al-Quran dan mengqurankan masyarakat setempat. Kekurangan metode Safinda. Kekurangan metode Safinda ini terletak pada aspek dalam menghafal lafaz yang dilengkapi dengan artinya, terutama bagi peserta didik yang sudah dewasa atau orang tua yang sulit dalam memahaminya.